Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Bupati Oku Timur, Insinyur Haji Lanosin ST. Terima kasih Pak Bupati atas hadirnya. Segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian Musola Darul Hikam Silaturahmi Jamaah Pondok Peta Tulungagung, yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Oku Timur yang berbahagia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Beli jamur bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Oku Timur yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu di suatu majelis MKK, Majelis Kebon Karet. Saya meyakini semua kita yang hadir pada siang hari ini karena di dalam hati kita ada iman. Di mana ada iman, di situ pasti ada cinta. Di mana ada cinta, di situ pasti ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ pasti ada maaf. Dan di mana ada maaf, di situ pasti ada keindahan. Suasana indah siang hari ini berangkat dari iman dan cinta. Bapak Ibu, orang jatuh cinta itu ciri-cirinya satu. Orang jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena karo gelisah namanya jatuh tempo. Rasa cinta inilah kemudian yang perlu kita pupuk. Cinta yang berangkat dari iman. Karena satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu belum dikatakan beriman
sehingga kamu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Saya datang atas nama cinta, Bapak Ibu menerima atas nama cinta, tapi panitianya kurang cinta karena belum ada minumannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya butuhkan minuman bukan makanan, goblok. Kalau dikasih makanan saya ngaji mangane kapan? Kan nggak bisa makan toh, cuk. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Loh, kenapa makannya dari depan, minumnya dari belakang? Yang saya cari itu degan dan kopi. Kenapa yang datang kok soft drink dan soft tech? Gawone alon-alon banget. Ketoke ndredeg Bu nggih. Coba ibu-ibu perhatikan. Bapak-bapak saja ketemu saya ndredeg apalagi janda. Monggo sampun katuran minggat monggo nggih. Wes rasa mau eling kabeh iki ngapa ndang lunga rono lho ganggu wong ngaji. Udah jangan enggak usah dituangin. Sok tahu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Nah, Bapak Ibu, orang beriman itu tentunya orang yang senantiasa menjaga kebersihan hatinya. Karena hati yang bersih sajalah yang akan dimasuki oleh para malaikat dan Allah. Qalbun mu'min baitullah. Nah, iman di dalam hati buahnya adalah kasih sayang. Salah satu yang menjadi penyebab kenapa akhir-akhir ini kita sering baca di media sosial, media massa, sesuatu yang kurang mengenakkan adalah berangkat dari hati yang tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Contoh yang paling gampang, suara saya agak bindeng. Saya sudah 3-4 hari sakit sebelum saya berangkat ke Kalimantan. Hari Jumat saya masih ada acara di Surabaya, nasihat pernikahan anaknya Kiai Asep Halim, Kiai paling kaya se-Indonesia, dari Mojokerto. Pulang dari nasihat pernikahan, karena dari dulu saya spesialis nasihat pernikahan, makanya banyak artis dan pejabat kenapa kalau menikah yang memberikan nasihat saya.
Kayak Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, itu semuanya memberikan nasihat pernikahan saya. Tapi kalau Lesti Kejora, enggak. Kalau Rizky Bilar ngaji sama saya, iya. Tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya. Ibu-ibu, aku nggak usah ikut-ikutan, ambil saja hikmahnya. Hikmahnya apa? Jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Yang teriak yes jelas, cewek gemuk. Pulang dari Kiai Asep, saya ke rumah sakit, badan saya sudah drop. Saya tes COVID, alhamdulillah negatif. Walaupun sekarang COVID sudah kehilangan wibawanya, tidak mematikan. Apa Bu? Iya, merajalela kayak cangkemmu Bu. Dokternya bilang sama saya, Gus, istirahat dulu ya. Kenapa dokter? Ini badannya Gus Miftah sudah terlalu capek. Opnam saja seminggu. Padahal hari Sabtu saya harus berangkat ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya ada acara di Pangkalan Bun, Seruyan, Pontianak, Sekadau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Terus kemudian lanjut Jakarta, Bekasi, Sumatera Selatan, balik Jakarta, Semarang, sampai Pucuk, Jepara. Saya itu kalau pergi Pak Bupati 2 minggu baru pulang, 15 hari baru pulang. Maka hidup saya itu apa-apa cukup kecuali satu, kelon. Kalau kayak Pak Bupati kan enak, pengajian duduk di depan sambil ngerokok. Muah. Tapi apa? Karena saya mempunyai rasa tanggung jawab, saya harus datang. Saya bilang sama dokter, dokter, bagaimana caranya supaya saya tetap bisa berangkat? Ini susah Gus, harus opnam. Sudah saya minta infus saja deh. Akhirnya saya dikasih infus vitamin C. Kepala berat, badan sakit, saya tetap berangkat. Naik pesawat. Kaget Bu? Santai, ada ambulan ya. Disitulah kemudian kita memahami bahwa orang beriman itu ciri-cirinya adalah kepasrahan kepada zat yang maha kuat. Manusia itu lemah, harus minta tolong kepada yang kuat. Siapa? Allah yang maha kuat. Maka ketika dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir, lanjutannya apa? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Saya bilang, badan saya boleh capek, kepala saya boleh sakit, tapi hati saya nggak boleh sakit. Badan saya boleh sakit, tapi hati saya harus sehat. Sehingga apa? Seberat apapun persoalan, ketika hatinya sehat enteng. Maka saya bilang, hati yang riang adalah obat. Maka saya berharap mudah-mudahan saya sowan ke majelis kebon karet ini. Mudah-mudahan saya pulang ke Jakarta jadi obat. Amin. Jangan pernah merasa kuat. Saya pernah punya banyak sekian teman-teman preman besar. Matinya mohon maaf tidak karena dibacok, tidak karena ditembak, dicokot nyamuk. Begitu kena nyamuk, cikungungnya selesai, malaria selesai,
mau sehebat apapun. Makanya kemudian Allah menggambarkan dalam Al-Quran apa? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak pernah malu bahkan membuat perumpamaan seperti nyamuk atau bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Nyatanya apa? Banyak orang besar justru jatuh hanya gara-gara nyamuk. Saya punya teman preman paling besar se-Indonesia. Namanya Hercules. Ini anggotanya ada 1 juta orang. Pokoknya di Indonesia di mana ada preman, itu rata-rata akhirnya ikut pengajian sama Gus Miftah. Dulu dia ditembak dari jarak 2 meter nggak apa-apa Pak. Cuman matanya pecah. Tapi nggak mati. 2 meter. Kena mata. Diganti kelereng. Badannya sudah berkali-kali dibaca orang. Mau nggak mati? Enggak. Kenapa mau nggak mati? Belum dikehendaki mati oleh Allah. Ini preman Tanah Abang yang paling besar. Tapi satu saat telepon saya, "Bah, saya di rumah sakit. Kenapa mau digigit nyamuk?" Hah? Tak bilang itu. Ditembak nggak mati, dicakot nyamuk, selesai. Artinya apa? Kenapa kita tidak boleh merasa kuat? Karena yang kuat itu hanya Allah. Hari ini Banser mohon maaf, kamu makan apapun masih enak, disyukuri le. Tapi kok Banser cuwilik cilik itu begitu. Mangan apa ora? Kalau makannya banyak tetap kurus itu 2 kemungkinan. Anugerah atau azab. Tapi jangan sampai terlalu gemuk kayak Pak Polisi ini. Jangan gemuk-gemuk. Dan ada penelitian di Rumah Sakit Yogyakarta, kalau cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Saya dulu lebih gemuk daripada Bapak Polisi kita ini. Saya dulu beratnya 108 kilo. Tapi gara-gara ada penelitian itu, cowok perutnya besar, perutnya kecil, maka saya berusaha mengecilkan perut saya. Jadi mohon maaf, kalau cowok perutnya besar, burungnya kecil, sekarang Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya. Nah, disitulah kemudian kita diingatkan kepada satu kalimat, satu pendapat, satu makalah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahibul Hikam. Ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Di mana-mana saya bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Pak Bupati jadi bupati bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah sehingga menjadi bupati. Jadi enak, begitu dilantik juga tidak sombong. Kenapa? Saya jadi bupati karena dikehendaki oleh Allah. Jadi bupati menjabat juga tidak sombong. Kenapa? Karena dia tahu dia menjabat diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Selesai jadi bupati juga biasa-biasa saja. Kenapa? Karena yakin semuanya dari Allah. Kalau memang manusia itu mampu Pak, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Karena memang nggak mampu, yang mampu itu hanya Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya Pak Bupati mohon maaf, dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman dokter di Jogja, spesialis THT, telinga hidung tenggorokan.
Orangnya malah budek. Berarti manusia gak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ada polisi, ditembak polisi, di rumahnya polisi. Berarti apa? Polisi sendiri juga tidak mampu kecuali dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Cuman pesan saya satu, Bapak Ibu masyarakat harus fair. Jangan menganggap semua polisi itu seperti Sambo. Kasihan polisi-polisi yang baik. Wallah, dari sekian ratus ribu polisi, saya meyakini lebih banyak yang baik daripada yang kayak Sambo, betul? Coba Anda bayangkan kalau Oku Timur setahun nggak ada polisi sama sekali, apa yang terjadi? Ada polisi saja masih banyak karet hilang. Apalagi kalau nggak ada polisi, pasti banyak barang hilang, banyak perawan meteng. Sing metengnya siapa? Kamu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya nyuwun sewu, kuli bangunan itu rumahnya paling bagus dong. Wong pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Betul Bu? Ya, termasuk orang Belitang, orang Oku Timur. Dukun marah sama saya gara-gara saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Berarti gak mampu. Kalau mau dapat istri cantik, Banser, gak usah ke dukun. Gampang. Jadilah cowok yang good rekening, selesai. Betul Bu? Ibu-ibu pilih mana? Good looking apa good rekening? Good rekening, Pak. Karena cewek itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel, gitu saja. Makanya ibu-ibu mau tampil hadroh di atas panggung, dandan wajahnya supaya glowing. Maka ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Pak Bupati lihat kenapa banyak ibu-ibu yang kipas-kipas, itu bukan karena takut panas, takut wedaknya luntur, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka disitulah kemudian hati ini harus ta'alluq billah. Amaroni Rabbi anuksiro qaula la haula wala quwata illa billah. Perbanyak membaca la haula karena memang dia Allah yang paling kuat. Makanya kemudian dibutuhkan sarana untuk mendekat dengan Allah. Maka kemudian kita dikenalkan dengan istilah masjid dan musola. Ini sarana supaya untuk lebih dekat kepada Allah. Saya sering bilang, mulyane omah ki yen ana tamu. Kayak gini, rumah ada tamunya kelihatan kemuliaannya. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Cang godok, cang goreng, cang kemu, ini banyak banget ini. Minuman semuanya ada ini Pak Polisi. Padahal saya nggak pernah minum air kemasan. Saya dulu juara minum soft drink, apalagi softtek, jarang. Kemuliaan rumah kalau ada tamunya. Rumah kok nggak pernah ada tamu, berarti jelas tuan rumahnya nggak pernah serawung. Tamu nggak disuguh, nyelekudis. Makanya kalau ada tamu langsung disuguh Bu. Ada wedang, tamune diwedangi. Ada kopi, tamune di kopi ini. Ono susu, tamune di.
Pertanyaannya, apakah ini kopi, apakah ini susu, apakah ini kopi susu? Kita lihat, ternyata kopi dingin tur sangit. Sing panas, adem sangit. Gus Miftah itu harus ngopi karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Tapi jangan kopi susu Pak Bupati. Kalau kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Makanya kalau di rumah saya dikasih istri kopi susu, langsung saya akali Pak Bupati. Kopinya saya minum, susunya tak cekeli. Iki loh, iki loh. Oh, guyu-guyu saja. Kamu udah lama nggak nyusu ya? Ya, tak iya ele. Mari diminum Kiai. Diombe apa ya. Maka untuk dekat dengan Allah dibutuhkan sarana. Maka Kanjeng Nabi memperkenalkan namanya masjid. Masjid itu apa? Sajadah yasjudu masjidan. Tempat untuk sujud. Kalau musola itu tempat untuk sholat. Ini sarana. Makanya mohon maaf, dikatakan tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Buktinya apa? Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Kan nggak ada Anda masuk pasar usolli sunat tahiyatul pasari, nggak ada. Nah, kenapa masjid dikatakan sebagai tempat yang paling baik? Bahkan dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang mau memakmurkan masjid berarti dia punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena dengan masjid keimanan kita diharapkan terjaga. Bapak Ibu, saya mau cerita. Setelah kopi panasnya datang. Jawaban ibu-ibu sholawat baru cetek geni. Kenapa Pak? Cedek geni kayunya teles, ya Allah ya. Satu minggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, saya ajak Jumatan di Bintaro sektor 9. Pulang Jumatan kita bikin podcast di YouTube-nya Mas Deddy. Ini lucu, perjalanan pulang kita dikejar wartawan. Deddy Corbuzier ditanya, Mas Deddy kenapa nggak pakai peci kayak Gus Miftah? Dijawab sama Deddy Corbuzier, peci itu fungsinya apa? Wartawan jawab, untuk nyegat rambut. Deddy pusing, lah saya yang saya cegat apanya? Rambut saja tidak punya. Kemudian ada wartawan cewek tanya, Mas Deddy sudah sunat apa belum? Sampai studio gantian saya tanya, kowe iki sunat apa durung? Masa kamu nggak percaya? Coba kamu lihat sendiri. Mah, saya bilang. Ya kalau besar, kalau kecil kan aku malu. Saya bilang kalau saya percaya kamu sudah sunat. Yang nggak percaya itu ibu-ibu Oku Timur. Bagaimana supaya mereka percaya? Gampang. Kamu foto nanti diposting. Ceritanya sampai studio, dia bilang begini sama saya. Gus, saya mau bertanya kepada kamu. Apa Mas Deddy? Bagaimana cara saya menjaga iman? Bagaimana cara saya menjaga iman? Saya kaget mendapatkan pertanyaan ini, kenapa?
ini anak baru masuk Islam seminggu, kenapa dia bertanya bagaimana cara menjaga iman? Akhirnya saya tanya, kenapa kamu tanya seperti itu? Tadi di masjid, khutbah Jumat, saya dengerin. Janganlah, apa pesan khotib? Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Orang itu kalau cerdas Pak, orang khutbah Jumat jadi dengarkan. Beda kalau di Oku Timur. Khotibnya teriak-teriak, ya ma'asyiral muslimin, jamaahnya. Makanya saya bilang, kita itu aneh Pak Bupati. Mau tidur di hotel, di kamar mewah, baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, matanya enggak merem-merem. Tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat, enggak baca doa tidur, matanya merem. Makanya saya bilang, obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Jadi kalau saya sekarang ngaji, Anda tidur, saya juga maklum saja. Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji, jenengan tidur, berarti pengen cepat-cepat mati. Andi. Apa jawaban saya atas pertanyaan saudara Deddy Corbuzier? Saya jawab, Mas Deddy, benar kamu belajar Islam dari saya. Benar kamu masuk Islam yang menuntun syahadat saya. Benar kamu anggap aku guru kamu, iya. Tapi yang perlu kamu ingat satu. Allah menciptakan hidayah, juga menciptakan musuh. Siapa musuhnya? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Saya bilang, setan itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri kebun karetmu. Tidak mencuri sertifikatmu, tidak mencuri tabungan dan depositomu, tapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya saya bilang, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Nah, supaya iman dan Islam kita tidak dicuri, bagaimana caranya? Minta tolong kepada Allah. Karena yang bisa menjaga iman itu hanya Allah. Maka Bapak Ibu mau saya sampaikan, kenapa kok kita harus punya masjid, punya musola? Yang setiap hari ke masjid saja, itu belum tentu bisa menjaga imannya. Apalagi yang nggak pernah ke masjid. Maka saya bilang, jangan menunggu tua baru ke masjid, tapi ke masjidlah sampai kamu menjadi tua. Jangan bersedekah nunggu kaya, tapi sedekahlah sampai kaya. Coba saya mau tanya, kalau pengajian gini, Bapak Ibu punya dompet ada 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak datang. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? 1.000. Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai, infaknya 1.000. Berarti mohon maaf, lebih mahal kiai apa monyet? Monyet. Anda lebih menghargai kiai apa monyet? Ayo ngomong monyet. Infaknya 1.000. Rogoke kotang, ya Allah. Ibu-ibu harus paham, uang 1.000 itu gambarnya Patimura bawa pedang. Kalau masuk kotang, bacok isusumu tak ada. Dan akhirnya datang juga.